Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib baik yang ada di Masjid Markas Islami Kabupaten Kampar atau yang mengikuti radio Islami Kabupaten Kampar atau streaming Facebook Islami Kabupaten Kampar dimanapun berada. Pertama sekali, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang perlu kita rasakan dan kita syukuri adalah bahwa kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan, peluang untuk melewati waktu-waktu yang sangat mulia. Kita kan tidak menyangka bahwa kita bisa hidup sampai sekarang, tapi alhamdulillah Allah memberikan kehidupan itu. Apa waktu-waktu yang mulia yang telah kita lalui, yaitu pertama sekali yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ayyamin ma'lumat. Dalam firman Allah, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka banyak berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yang mana hari-hari maklumat itu adalah hari yang disebut sebagai 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah atau Ashrul Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian kita Bapak Ibu sekalian juga sudah melewati hari yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ayyamin ma'dudat. Dalam firman-Nya Allah mengatakan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kamu kepada Allah pada hari-hari ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Apa hari yang berbilang itu? Maka ulama menafsirkan yaitu hari-hari tasyrik, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13. Ini bagi umat Islam hari-hari yang istimewa. Maka di sini umat Islam terbagi dua di hari-hari ini. Yang pertama, ada umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji. Maka ibadah haji itu kapan dilaksanakan? Di hari-hari itulah. Maka sebenarnya inti haji itu dilaksanakan Bapak Ibu sekalian 5 hari sebenarnya sampai selesai. Jadi kalau sekarang jemaah haji masih tinggal di sana, yaitu untuk mencari kelebihan saja, keberadaan di sana untuk memperbanyak ibadah. Tapi yang inti haji sudah selesai sudah. Karena haji itu dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Khususnya bagi orang yang haji tamattu, maka dia berihram haji itu mulai tanggal 8 Zulhijjah itu. Itulah mulai start haji itu. Pagi tanggal 8 itu jemaah haji yang sudah bermukim di Mekah, mereka memasang ihram, mandi, siap-siap semua bersih-bersih, lalu pakai pakaian ihram dan berniat salat, lalu masang niat labbaik Allahumma hajjan. Itu di tempat mereka masing-masing di Mekah. Habis mereka nanti selesai melakukan prosesi niat ihram, persiapan sebelumnya, kemudian sampai berniat ihram,
Lalu mereka dari tempat penginapan mereka berangkat tanggal 8 itu ke Mina untuk melakukan hari tarwiyah namanya. Maka tanggal 8 itu namanya hari tarwiyah. Untuk apa di sana? Untuk bermalam satu malam, melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu zuhur. Jadi pagi mereka di hotel di Mekah. Setelah itu langsung mereka ke Mina. Sebelum zuhur mereka sudah di Mina. Maka di Mina itu nanti mereka sholat zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Subuh itu sudah tanggal 9. Selesai sholat subuh, baru tanggal 9 itu bersiap-siaplah jemaah haji dari Mina. Dan ini sudah kayak ihram ini, berangkat ke Padang Arafah. Apa amal jemaah haji tanggal 8 itu? Jadi kita lihat bagaimana prosedur haji itu. Selesai itu cuma 5 hari. Jadi tanggal 8 di Mina, sholat 5 waktu sampai subuh. Selesai subuh, mereka berangkat ke Padang Arafah. Nanti mereka tiba di Padang Arafah, menunggu tergelincir matahari. Karena wukuf itu tanggal 9 itu mulainya tergelincir matahari. Dan wajib hukumnya bagi jemaah haji melakukan wukuf itu sampai terbenam matahari. Dan terbenam matahari itu mereka harus masih ada di Padang Arafah. Jadi tergelincir matahari, jadi pas tergelincir nanti mereka mendengar khutbah. Setelah mendengar khutbah mereka langsung sholat zuhur dan asar di jamak takdim serta qasar. Setelah nanti menjamak sholat takdim serta qasar, lalu mereka berdoa dan berzikir. Jadi istilah dengan doa dan zikir sampai terbenam matahari. Maka itu tidak ada lagi disibukkan dengan sholat lagi, karena sholatnya sudah di jamak takdim. Apa yang paling afdal mereka baca di saat-saat wukuf itu? Itulah Aisyah menceritakan yang paling banyak dibaca Rasulullah adalah zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berdoa, beristighfar, kemudian berzikir, memperbanyak zikir selama wukuf tadi sampai terbenam matahari. Selesai terbenam matahari, maka baru nanti boleh, baru boleh jemaah haji meninggalkan Padang Arafah. Sekarang kemana mereka menuju? Kan dengan terbenam matahari sudah tanggal 10. Tanggal 10 itu apa dilakukan? Jadi tanggal 9 hanya wukuf. Dan wukuf itu diisi dengan zikir. Dan wukuf ini hukumnya rukun haji. Maka seluruh orang-orang yang sakit di Mekah itu dibawa safari wukuf, walaupun lagi diinfus atau lagi di ICU, dibawa itu ke Padang Arafah. Sekalipun cuma mereka sebentar dibawa dengan ambulan, bawa banyak ratusan ambulan yang ke Padang Arafah. Nanti mereka masuk di Padang Arafah di saat wukuf, kadang-kadang mereka cuma setengah jam atau 1 jam, setelah itu dibawa lagi ke hanya untuk memenuhi rukun saja. Karena kalau rukun cukup sesaat 10-15 menit aja pada Arafah itu sudah cukup itu untuk memenuhi rukun. Tapi karena dia tidak sampai lagi terbenam matahari, maka dia meninggalkan salah satu kewajiban haji, wukuf di Padang Arafah sampai terbenam matahari. Dengan begitu dia kena dam namanya. Maka wajib dia membayar dan menyembelih seekor kambing karena meninggalkan kewajiban haji, yaitu wukuf sampai terbenam matahari. Jadi pas terbenam matahari kemana lagi? Maka menuju, coba kita lihat 5 hari cuma 7, itulah perjalanan haji. Jadi selesai wukuf tanggal 9 itu, maka terbenam matahari masuk tanggal 10. Maka jemaah haji menuju ke Muzdalifah namanya. Muzdalifah itu artinya tempat mujtama, tempat berkumpulnya manusia.
Muzdalifah dengan Arafah itu tak jauh. Maka langsung tiba di Muzdalifah, apa dilakukan oleh jemaah haji? Di situ mereka istirahat bermalam. Jadi istilahnya itu terminal tempat istirahat setelah mereka mengalami kelelahan, kecapean, berdoa, berzikir, beribadah di padang Arafah selama setengah hari. Capek mereka, istirahatlah mereka di Muzdalifah. Jadi terbenam matahari langsung ke Muzdalifah. Salat maghrib dan isya di mana? Di Muzdalifah. Awal yang dilakukan oleh jemaah haji setibanya di Muzdalifah, melakukan salat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Jamak takhir serta qasar. Itu. Jadi jamak takhir serta qasar. Setelah menjamak takhir dan qasar, apa yang dilakukan oleh jemaah haji di Muzdalifah? Tidur. Maka mereka tidur. Dan ada kemah itu, tidurlah di atas batu, di tikar-tikar. Muzdalifah itu paling nyapalah pemandangannya, subhanallah. Karena kemah tidak ada. Tapi kalau di Arafah masih ada, di Mina masih ada. Kalau di Muzdalifah tak ada. Maka siapa yang buat tikar-tikar? Kalau anda buat tikar ya di atas batu juga. Sampai nanti tidur ya menjelang subuh. Menjelang subuh bangun, salat subuh. Setelah salat subuh nanti di Muzdalifah itu beribadah, berdoa lah jemaah haji di sebuah tempat, disunatkan di situ. Kalau nak di mana saja di Muzdalifah, di sebuah tempat namanya Masy'aril Haram. Jadi di mana tempat Masy'aril Haram? Yaitu di Muzdalifah. Di situlah. Kemudian di Masy'aril Haram itu sekarang sudah didirikan sebuah masjid. Maka namanya Masjid Al-Masy'aril Haram. Jadi banyak jemaah haji kalau ketika maghrib masuk di masjid itu. Kalau anda bisa masuk masjid dekat situ lah. Pagi-pagi setelah subuh berdoa, berzikir kepada Allah sampai menjelang terang. Setelah menjelang terang, maka jemaah haji mengambil batu, 7 batu. 7 batu cuma. Untuk apa? Karena setelah dari Muzdalifah pagi itu menjelang terbit matahari, mereka berangkat ke Mina. Berjalanlah ke Mina. Di Arafah, Muzdalifah, Mina. Kenapa bawa batu? Di mana mereka cari batu? Di Muzdalifah. Berapa batu yang diambil di Muzdalifah? 7. Hanya batu yang dilontar untuk hari tanggal 10 saja. Karena tanggal 10 Zulhijjah itu paginya yang disyariatkan kepada jemaah haji setibanya di Madinah, di Mina, pertama adalah melontar jamrah. Jamrah itu ada 3. Jamrah kecil, jamrah tengah, jamrah besar, atau jamrah Aqabah atau jamrah kubra. Yang disyariatkan untuk melontarnya hari tanggal 10 cuma 1, yaitu jamrah Aqabah, yaitu jamrah yang paling dekat dengan Mekah. Dan jamrah itu ibarat sumur, Bapak Ibu sekalian, sumur begini ya. Maka dulu sumur saya dulu haji tahun 90. Belum seperti sekarang, tidak ada bertingkat-tingkat. Waktu itu satu di atas pelataran bumi saja. Jamrah itu cuma ada sumur. Jadi yang dilontar itu, karena di tengah sumur kan ada tiang. Jemaah haji kan yang dilontar itu kan banyak tiang. Sebenarnya dilontar itu bukan tiang, tetapi melontar batu masuk ke sumur. Itu penting. Tapi memasukkan batu itu dengan dilontar. Maka tidak sah kalau seandainya diambil batu taruh gini, masuk sini, tidak boleh itu. Tidak sah. Maka dia harus pertama dengan batu, yang kedua dilontar, kemudian harus masuk sumur. Karena ada pula jemaah haji yang penting kena tiang katanya. Maka ulama mengatakan kalau sempat kena tiang, kan dilontar begini tiang, lalu memantul batunya, nak masuk sumur tak sah, maka harus diulang. Itu begitu. Jadi berarti yang jamrah itu bukan tiang itu. Tiang itu hanya sebagai tanda bahwa jamrah ini di sini. Ada jamrah itu sumur. Ini sumur itu yang 1, 2 full. Yang jamrah ula, jamrah wusta itu full sumurnya. Begini.
Jadi bisa dari keliling. Tapi di Jamrah Aqabah itu suhurnya cuma setengah cuma. Jadi kalau seandainya orang dari arah sana begini, dan masuk itu kena apa? Maka di situ hati-hati jemaah haji kalau melontar Jamrah Aqabah. Dan Jamrah Aqabah ini yang paling dekat dengan Mekah. Maka setelah Jamrah Aqabah itu, kalau keluar kita sedikit, sudah ada ketemu kita jalan, yaitu tempat berjalan kaki. Itu menuju Mekah langsung. Maka jemaah haji biasa setelah melontar Jamrah Aqabah, wajib mereka menuju ke Mekah berjalan kaki. Itu lewat di situ ada tempat teduh yang dibuat oleh kerajaan Saudi, nanti juga melewati terowongan pejalan kaki. Itu langsung nanti ke Masjidil Haram. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pagi tanggal 10 itu setelah batu diambil mereka menuju ke ke Mina. Tiba di Mina mereka langsung menuju ke Jamrah Aqabah. Apa yang mereka lakukan pertama? Melontar dulu. Melontar tanggal 10 itu 7 batu. Nah, selesai melontar 7 cukup. Jangan pergi pula. Nah, jemaah haji kadang-kadang Bapak Ibu salah, sembarang aja melontar. Nah, saya 1 tahun pernah melihat rombongan ibu-ibu ketemu saya di jalan saya ketika itu pagi 10 itu mau melontar Jamrah Aqabah. Jumpalah ibu-ibu senang sekali. Waduh Pak Ustaz, kami selesai. Lapang sekali, tidak ada katanya ramai, tidak ada desak-desakan. Saya tanya, memang yang mau ibu-ibu lontar yang mana? Ditunjuknya yang di tengah itu. Bu, ulang lagi. Hari ini bukan ini yang kita lontar. Hari ini yang kita lontar Jamrah. Baru tahu jadi sana berjubel-jubel manusia. Itulah masalahnya kadang-kadang ada jemaah ini pergi ke Mekah tanpa belajar mana? Disuruh belajar manasik. Itu masalah. Kalau sedang belajar, lihat hati. Tiba di sana tak apa-apa dikerjakannya. Maka pesan kepada kita, jangan sia-sia. Duit banyak habis, tenaga banyak habis. Pergi ke sana susah, porsi haji susah. Maka belajar yang benar supaya nanti dilaksanakan dengan benar. Kalau tidak sia-sia ya. Senang pula itu. Lupa ini lontar yang di tengah. Kalau saya bilang ya hari ini yang kita lontar itu yang paling ujung, yang paling dekat ke Mekah. Bapak Ibu sekalian, di tanggal 10 itu kan, berarti sudah berapa? 8, 9. Tanggal 10, 3 hari. Hari ketiga ini paling banyak ini jemaah haji melaksanakan manasiknya. Maka hari 10 ini bagi orang yang haji, hari itu disebut sebagai hari haji akbar. Maka dalam Quran Allah sebutkan itu Yaumul Hajjil Akbar. Kenapa disebut hari haji akbar? Karena paling banyak manasik haji dilaksanakan oleh jemaah haji tanggal 10 itulah. Maka tanggal 10 pertama mabit ke Musdalifah. Sudah tanggal 10 itu. Itu terbenam matahari. Kemudian beribadah di Musdalifah, paginya mengambil batu, setelah itu nanti berangkat ke Mina. Pagi 10 itu lalu melontar Jamrah Aqabah dengan 7 batu. Setelah melontar, maka jemaah haji mencukur rambut. Selesai mencukur rambut, jemaah haji menanggalkan kain ihramnya. Jadi kain ihram yang dipakai jemaah haji itu kapan baru boleh ditanggalkan? Baru kapan boleh dilepaskan? Dilepaskan baru boleh setelah melontar Jamrah Aqabah. Itu baru boleh dilepaskan. Sebelum itu tidak boleh. Berarti sampai kapan jemaah haji pakai kain ihram? Kan tadi kan mulai tanggal 8, pagi tanggal 8. Kapan baru bisa dibuka? Pagi tanggal 10. Berarti sebenarnya jemaah haji itu pakai kain ihram berapa hari cuma? Ya 2 hari cuma, 2 hari sedikit sebentar. Maka pagi itu kalau habis melontar dan dia mencukur, setelah mencukur kain ihram pun dilepaskan dan dia boleh memakai kain biasa. Ketika itu jemaah haji namanya sudah dalam posisi tahallul awal. Itu tahallul awal itu namanya. Setelah Bapak Ibu sekalian dia mencukur, bagi siapa yang memiliki hewan yang akan disembelih,
di saat itu dia menjadi seperti orang yang haji tamattu harus bayar dam menyembelih kambing. Maka setelah melontar dan dia mencukur pakaian biasa, cari kambing untuk sembelih. Setelah menyembelih hari itu juga itu asik semua itu melontar, mencukur, menyembelih. Kemudian Bapak Ibu sekalian selesai menyembelih, langsung jemaah haji berangkat pergi ke Mekah. Untuk melaksanakan apa? Melaksanakan rukun haji, yaitu tawaf ifadah namanya, atau tawaf haji. Maka langsung dia kata nggak 10 itu juga langsung tawaf. Ini sudah kepala sudah botak ini, udah cukur tadi, langsung tawaf. Tawafnya ketika itu pakai kain ihram atau kain biasa? Kain biasa. Maka tawaf haji itu tidak harus pakai kain ihram, karena kain ihram sudah dilepaskan setelah melontar waktu Jamrah Aqabah. Maka tak ada lagi pakai kain ihram, maka pakailah kain biasa. Maka tawaf haji itu dilaksanakan dalam kondisi orang tidak pakai kain ihram, karena dia sudah tahallul dengan melontar jamrah. Selesai tawaf 7 keliling, maka apa dilakukan? Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, karena itu sunat tawaf. Tawafnya rukun, tapi salah satu sunat tawaf. Nah, tawaf ini Bapak Ibu sekalian ada syarat sahnya, ada sunat-sunatnya. Salah satu sunat tawaf, selesai tawaf sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Selesai nanti dia sholat sunat belakang makam Ibrahim, langsung dia menuju tempat sa'i, menuju Safa. Kemudian dia melakukan sa'i, Safa Marwah. Mulai dari Safa pergi ke Marwah 1 putaran, dan dia melakukan itu 7. Berarti Safa Marwah 1, Marwah Safa 1. Maka kalau 7, startnya dari Safa, berakhir di Marwah. Ada pula jemaah haji ini. Nah, kadang-kadang susahnya ketika belajar tidak mendengar, main HP, sa'i dia. Sa'i, selesai sa'i ngadu sama saya, Pak Ustaz hampir putus lagi betis saya tadi sa'i gitunya. Apa masalah ya? Ya capek, biasa capek lah, tapi mereka putus betisnya. Iya kan panjang sekali Pak Ustaz, 14 putaran saya hitung katanya. Jadi rupanya dihitungnya Safa Marwah Safa itu 1, Safa Marwah Safa 1, sehingga menjadi 4. Berarti apa? Start di Safa, berakhir di Safa. Kan itu ketika manasik dah bau dengar. Setelah itu buat sendiri. Terus susahnya ini orang kita ini diajar bau. Setelah itu buat sendiri. Putuslah kaki. Orang 7 cuma dia 14. Tidak, jadi Bapak Ibu sekalian belajar. Jadi jangan menganggap itu sudah kadang-kadang. Jadi selesai sa'i, kepada udah kota itu. Biasa kalau setelah selesai sa'i umroh, cukur kita. Tapi itu sa'i haji. Selesai sa'i haji tidak ada lagi mencukur. Karena mencukur sudah dilakukan ketika selesai merah. Di sini banyak jemaah haji yang tidak paham. Padahal kepalanya udah botak, dicukurnya juga lagi. Itu kan habis dikuri kepalanya. Artinya apa? Selesai sa'i haji tak ada lagi mencukur, karena mencukur sudah didahului selesai melontar jamrah. Maka bayangkan di sini apa dilakukan jemaah haji hari itu banyak sekali. Hari itu juga sa'i, hari itu juga melontar, hari itu juga mencukur, hari itu juga menyembelih, hari itu juga. Maka hari itu disebut hari haji akbar. Kenapa? Karena manasik paling banyak dilakukan di hari itu. Setelah selesai dia sa'i, maka resmilah dia tahallul kedua. Tahallul kedua. Jadi kalau tahallul pertama semuanya sudah halal, termasuk pakai parfum sudah boleh, pakai pakaian biasa sudah boleh, potong kuku sudah boleh, semuanya sudah boleh, kecuali berhubungan suami istri.
Kenapa? Kalau berhubungan suami istri harus tawaf dan sa'i dulu. Kalau dia selesai sa'i dan tawaf, berarti dia sudah tahallul kedua. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, selesai dia tawaf dan sa'i, ya sudah, dia berangkat ke Mina lagi. Siang 10 itu dia berangkat ke Mina. Untuk apa? Sebelum terbenam matahari dia berusaha masuk ke Mina untuk melakukan mabit namanya, bermalam di Mina. Dan itu sudah malam ke-11. Nah, malam ke-11 itu disebut bagi jemaah haji itu Yaumul Qar namanya. Kenapa disebut Yaumul Qar, yaitu Yaumul Qarar? Karena seluruh jemaah haji menetap di Mina malam ke-11. Nah, malam ke-11 itu mereka menetap di Mina, dan di hari ke-11 itu mereka di Mina. Apa mereka lakukan? Dua hal pekerjaan di Mina itu. Pertama bermalamnya, yang kedua melontar. Maka malamnya mereka, malam ke-11 itu di Mina, mereka bermabit. Siapa yang tidak bermalam di Mina malam itu, dia telah meninggalkan salah satu kewajiban haji. Sah hajinya sah, tetapi Bapak Ibu sekalian dia wajib bayar dam. Karena bermalam di Mina bukan rukun haji, tetapi wajib haji. Ulama membedakan antara rukun dan wajib. Kalau wajib yang tinggal tidak ada masalah, artinya hajinya bisa sah, tetapi wajib dibayar dengan dam. Kemudian setelah bermalam, besok siangnya tanggal 11 siang baru nanti jemaah haji melontar lagi. Tanggal 10 melontar cuma dengan 7 batu, dan yang dilontar cuma Jamrah Aqabah. Hari ke-11 siangnya, setelah tergelincir matahari itu, setelah waktunya mereka melontar 3 jamrah. Jamrah ula 7 batu, Jamrah wusta tengah 7 batu, Jamrah Aqabah 7 batu. 7. Di mana batu ini dicari? Kalau batu yang 7 hari ke-10 di Muzdalifah. Tapi kalau batu hari-hari Mina itu hanya dicari di sekitar Mina saja. Maka cukup 21 hari setiap batu. Setiap hari itu 21 batu. Berarti hari ke-11 21. Kemudian jemaah haji hari ke-11 itu disebut Yaumul Qar. Mereka tak boleh keluar di Mina, maka mereka harus menetap. Tapi Pak Ustaz, boleh mereka jalan-jalan? Di banyak jemaah haji yang WA saya kemarin, kalau di hari Mina ini siangnya boleh kita jalan-jalan kemana-mana, nanti malam masuk lagi, boleh, tidak ada masalah. Tapi kurang afdal. Afdalnya siang malam di Mina. Tapi kalau ada yang siangnya mereka berjalan-jalan, nanti pas sebelum terbenam matahari datang lagi masuk. Maka banyak jemaah haji yang tinggal di luar Mina, di hotel, karena kemah di Mina tak menampung lagi. Maka di Aziziyah mereka tinggal. Tapi apa yang mereka lakukan? Setiap malam mereka datang masuk ke Mina untuk melakukan bermalam. Cuma mereka bermalam itu mereka ambil setengah malam lebih sedikit. Jadi sebelum terbenam matahari mereka masuk ke Mina, mereka bawa tikar, maka mereka bermalamlah di Mina waktu itu sampai nanti jam 12.30. Setengah 1 mereka keluar lagi, hanya untuk memenuhi yang namanya bermalam di Mina. Maka kata ulama, yang disebut mabit itu lebih setengah malam itu sudah disebut mabit, tidak mesti full seluruh malam. Maka banyak jemaah haji tinggal di luar Mina. Tapi kapan mereka mabit? Sebelum terbenam mereka sudah masuk. Sehingga di pelataran Mina itu banyak sekali orang yang menghamparkan tikar dan tidur itu. Jam 1 mereka sudah keluar. Besok siangnya mereka datang lagi melontar. Balik lagi mereka menjelang terbenam matahari mereka, begitulah seterusnya. Jadi di tanggal 11 sebenarnya jemaah haji semuanya menetap sampai nanti malam ke-12. Malam ke-12 mereka mabit. Besok siang ke-12 mereka melontar 3 jamrah lagi, ula, wusta, aqabah, masing-masing 7 batu, berarti 21. Berarti kalau sampai tanggal 12 sudah berapa batu mereka lontar? Sudah 49.
7 di hari ke-10, 21 di hari ke-11, 21 di hari ke-12. Berarti sudah 49. Selesai melontar di hari ke-12, siang itu di sini jemaah haji diberi pilihan. Maka hari ke-12 itu namanya Yaumun Nafaril Awal, hari nafar awal. Maka bapak-bapak yang pergi haji orang, nafar awal, nafar sani gitunya. Maka yang disebut nafar awal itu hari ke-12. Selesai melontar 3 tadi, diberi pilihan kepada jemaah haji mau tetap melanjutkan bermalam di Mina sampai malam ke-13, hari ke-13, atau mereka hari ke-12 itu cukup, kemudian selesai melontar mereka tinggalkan Mina. Berarti mereka coba bermalam 2 malam dan mereka melontar dengan 49 batu, lalu mereka pergi meninggalkan Mina. Tidak balik lagi loh. Kalau mereka mau pulang ke Indonesia bisa, karena tadi soal haji sudah sahih haji. Maka kalau mereka ingin pulang ke Indonesia, sudah ke Mekah dulu, permisi dulu dengan melakukan tawaf wada. Karena terakhir yang harus dilakukan oleh jemaah haji sebelum meninggalkan Mekah apa? Awal mereka datang mereka tawaf, ketika mereka pergi juga mereka melakukan tawaf. Maka tawaf ini amal yang pertama dan amal terakhir yang disebut dengan tawaf wada. Maka bagi orang yang haji, yang perjalanannya adalah untuk ibadah haji, tawaf wada itu Bapak Ibu sekalian hukumnya wajib. Maka siapa jemaah haji yang meninggalkan Mekah pulang ke Indonesia tidak melakukan tawaf wada, maka dia wajib membayar dan menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Tapi kalau bagi umrah gimana hukumnya Pak Ustaz? Kalau untuk umrah, kalau kita perjalanan umrah bukan haji, sebelum kita meninggalkan Mekah, apa hukum tawaf wada? Untuk Bapak Ibu perjalanan umrah, ulama menjelaskan, jumhur ulama hukumnya cuma sunat, bukan wajib. Maka kalau mau tawaf wada silakan, tak tawaf wada tak juga masalah. Kalau seandainya ini khusus bagi orang-orang yang Bapak Ibu sekalian berhalangan. Ini tanggal 12. Ini kalau tanggal 12 dia tinggal apa pulang ya sudah selesai. Berarti kalau orang memilih nafar awal, dia haji dan dia pulang, maka dia di Mekah melaksanakan haji cuma 4 hari. 8, 9, 10, 11. Ya, 11. Atau Bapak Ibu sekalian, kalau dia sampai 12, 5 hari lah, tanggal 8. 8 mulainya 8, 9, 10, 11, 12 kalau dia start tanggal 8. Karena bisa saja orang start nanti tanggal 9 kalau dia mengambil haji namanya haji ifrat, kemudian dia tidak mengambil Bapak Ibu sunat Mina, langsung dia kepala tembak kepada Arafah, bisa saja nanti 5 hari. Tapi dengan begini kalau 12 dia memilih 5 hari, 8, 9, 10, 11, 12. Maka tanggal 12 sudah dia tinggalkan Mekah, berangkat pulang. Tapi bagi siapa yang ingin memilih melanjutkan hari ke-13, yaitu hari tasyrik yang ke-13, ini namanya Yaum Nafar Sani, hari Nafar Sani. Maka mereka melanjutkan lagi bermalam. Banyak orang begitu biasanya Bapak Ibu, hampir 70% jemaah haji itu memilih nafar awal, sehingga kosong sudah Mina itu. Kemah-kemah sudah kosong. Kadang-kadang dia enak pula kita sekarang kalau tinggal lagi di sana, karena semua ini menunjukkan manusia sekarang ingin cepat, sudah tak sabar mau pulang aja pikirannya, padahal pulangnya masih lama lagi. Pulang pun meninggalkan Mina, tinggal di Mekah di hotel, duduk di hotel. Ini sebenarnya kurang tepat. Jadi sebenarnya yang nafar awal itu diberikan bagi orang-orang yang punya kebutuhan, punya hajat, orang yang punya banyak kepentingan, melayani orang banyak, pedagang, pengembala. Maka diberikan kepada mereka dispensasi, peluang untuk meninggalkan Mina tanggal 12.
Tapi kalau seandainya memang nggak ada pekerjaan, nggak ada kesibukan, nggak ada yang mendesak, ngapain kita meninggalkan Mina, teman-teman? Maka tetaplah di Mina sampai tanggal 13. Bermalam lagi satu malam di sana. Setelah satu malam di sana, besoknya melontar lagi dengan 3 jamrah, masing-masing 7 batu, tambah melontarnya 21 lagi. Sehingga bagi orang yang mengambil nafar sani, apa beda dengan nafar awal? Kalau nafar awal, pertama malamnya cuma 2 malam, melontarnya cuma dengan 49 batu. Tapi bagi orang yang mengambil nafar sani, bermalamnya 3 malam, melontarnya 70 batu. Nah, sekarang apa? Semakin banyak ibadah, kena melontar ibadah itu. Nah, sambil melontar apa? Berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian juga bermabit bermalam di Mina itu ibadah. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal, maka afdalnya adalah mengambil kalau tidak ada kesibukan yang mendesak dan badan sehat, tidak pula sakit, ambil nafar sani, karena itulah yang lebih afdal. Pasalnya apa? Pertama, karena begitulah haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ketika haji, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir menceritakan haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengambil nafar sani. Tentu Bapak Ibu, yang dilakukan Rasulullah tentu lebih afdal. Ada kadang-kadang isu yang kurang tepat. Nah, ini perlu di kantor nanti. Jemaah haji itu ketika nafar sani, nafar awal, didorong semua, ayo kita ke Mekah, ngapain kita di Mina? Karena masih ada 1 malam lagi, masih ada melontar lagi. Ayo kita cepat ke Mekah. Hilang pahala bagi kita sholat berjamaah di Mekah. Karena satu sholat di Masjid Haram Mekah, pahalanya berapa? 100.000. Itu pula lah yang diisukan. Ayo kita cepat ke Mekah untuk memperoleh, karena tak mengaji juga tadi. Maka sehingga memilih ibadah itu berdasarkan logika saja. Kan di sana kan 100.000 itu. Kalau kita di sini tidak dapat 100.000, berapa kita ruginya itu? Pertama, Bapak Ibu sekalian, pahala bermabit di Mina itu, menambah semalam kemudian juga melontar, itu jauh lebih besar daripada kita berada di Mekah. Kemudian untuk pahala 100.000, maka di sini perlu diketahui, ulama mengatakan ataupun membedakan antara keistimewaan tanah haram Mekah dengan tanah haram Madinah. Di Masjid Haram Mekah dengan Masjid Haram Madinah, kalau Masjid Haram Madinah itu keutamaan satu salat sama nilainya dengan 1.000 salat di masjid yang lain. Itu apabila dilakukan salat itu di dalam masjid, dan itu tidak berlaku hukum itu untuk seluruh tanah haram Madinah. Berbeda dengan tanah haram Mekah, maka salat 1 kali salat mendapat pahala 100.000, itu tidak khusus untuk orang yang salat di dalam Masjid Haram Mekah, tetapi itu didapatkan oleh seluruh orang yang berada di tanah haram Mekah. Jadi dimanapun kita sholat di tanah haram Mekah itu, tanah haram itu, ini bukan patokannya masjid, tapi tanah haram. Siapa saja yang sholat di tanah haram Mekah, maka satu sholatnya sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sekarang pertanyaannya, jemaah haji sekarang bermabit di Mina, berada di Mina. Mina itu tanah haram atau tidak? Mina itu tanah haram. Maka seluruh tempat manasik jemaah haji itu adalah tanah haram. Jangan khawatir tidak kalau mendapatkan 100.000, karena sholat di Mina itu sholat di tanah haram. Berjamaah pula tidak, maka tetap mendapatkan 100.000 sebagaimana juga orang sholat di tanah haram Mekah.
terus nanti dia beribadah mabit dan beribadah melontar. Dan memang keberadaan jemaah haji di situ dituntut oleh Allah untuk 3 hari. Kalau siapa yang mau pergi 2 hari ya silakan. Jadi di sini penting diketahui jemaah haji bahwa itu adalah seluruh tanah haram Mekah. Ini ada hikmah. Kalau kita ambil hikmahnya Bapak Ibu, salah satunya, karena Masjid Haram Mekah itu kan manusia menumpuk di sana. Apalagi dulu masjid itu kecil. Kalau sempat berjubel datang orang semuanya, pada muat masjid itu. Kalau menumpuk seluruh manusia di sana, maka insyaallah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena haram Mekah itu luas, maka di masjid sana dia salat, di masjid selagi masjid itu tanah haram, maka dia mendapat. Tapi ini jangan pula dijadikan alasan untuk bermalas-malas ke masjid. Kan ada pula tuh, kata Ustaz Mawardi, sama saja kita sholat di masjid sini saja. Itu tidak pula Bapak Ibu. Ini kan hubungannya dengan Mina. Maka di Mina itu kita di situ ibadah berbabit dan ibadah melontar. Kemudian pikiran seperti 100.000 tadi itu juga didapatkan oleh orang-orang yang sholat di Mina, karena Mina itu merupakan tanah haram. Sehingga Bapak Ibu tanggal 13 setelah melontar baru bubar jemaah haji, tinggal lagi menjelang pulang mereka bawa wadah. Maka itulah haji. Sekarang kalau jemaah haji belum pulang, Pak Ustaz, itu menambah saja itu lagi. Tapi yang namanya haji sudah nggak ada lagi. Tinggal satu lagi, menjelang mereka pulang tawaf wadah. Kenapa tidak dari tanggal 13 mereka tawaf wadah? Karena tawaf wadah ini tawaf perpisahan. Maka disyariatkan, dijadikan dia sebagai amal yang terakhir bagi orang yang haji ketika meninggalkan Mekah. Itu adalah itulah amal terakhir. Itulah yang disebut dengan tawaf wadah. Bapak Ibu sekalian, karena waktu Isya sudah masuk, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.